Penyembahan itu dimulai dengan yang Tuhan mulai. Dan setiap kali Tuhan memulai, itu beresin yang dalam. Ada nggak berhala di dalam? Kalau berkat itu menjadi berhala, pasti bukan dari Tuhan. Berkat itu tidak membuat kita menjauh. Berkat itu membuat kita mendekat dari Tuhan. Dan hari ini kita dengar apa yang dituliskan dalam Kejadian 22 ayat 1 ayat dan 2 ini. Ini cerita Tuhan mencobai Abraham. Dia sedang berbicara, ada nggak Ishak menjadi berhala di dalam hatimu? Itu penyembahan. Kalau segala sesuatu ada berhala di dalam, pastilah kita nggak bisa menyembah Tuhan. Penyembahan harus dimulai dengan yang Tuhan mulai. Dan yang Tuhan mulai selalu beresin dalam. Beresin segala sesuatu yang mengikat kita. Beresin segala sesuatu yang menghalangi kita. Beresin segala sesuatu yang membuat kita terlambat, gak bisa sampai kepada garis yang Tuhan tetapkan. Makanya lihat, ada banyak orang menyembah dengan hati penuh berhala, gak bakal nyampe penyembahan itu. Penyembahan akan menyingkirkan semua berhala, menyingkirkan semua kotoran, menyingkirkan segala sesuatu sampah-sampah di dalam. Itu adalah penyembahan. Mazmur 1 ayat 1, berbahagialah orang yang tidak duduk dengan orang fasik. Kita duduk dengan orang fasik. Kita menikmati obrolan mereka. Kita diam-diam dalam hati menyangkal Tuhan. Dalam hati kita melecehkan Tuhan. Mulutnya gak berani ngomong, hatinya gak percaya pada Tuhan. Itu apa? Mazmur 1. Tapi Tuhan berkata, berbahagialah orang yang selalu merenungkan firman Tuhan, yang merenungkannya pagi siang malam sepanjang hari. Dia akan seperti pohon yang tumbuh di tepi aliran air. Aliran air itu yang penting. Itu aliran yang dari Tuhan. Tapi kita pengen jadi pohon yang kering, yang jauh dari Tuhan. Kenapa? Karena penuh berhala dalam hati kita. Tuhan gak pernah bisa mau duduk bersama dengan berhala dalam hati. Tuhan menyingkirin berhala. Makanya lihat ayat ini. Ambil anakmu yang tunggal itu, yang mungkin jadi berhala dalam hidupmu Abraham. Bawa dia ke Gunung Moria. Persembahkan dia. Kalimat persembahkan dia buat Abraham itu langsung ngerti. Itu artinya Abraham harus bikin batu-batu, meja dari batu, lalu dikasih kayu-kayu, lalu dikasih ranting-ranting, lalu Ishak diikat, lalu ditaruh, diletakkan di sana, lalu disembelih, lalu dibakar dan habis. Sisa menjadi abu. Itu yang ada dalam hati Abraham, dan Abraham mau mengerjakannya. Kalau Tuhan sudah memulai, apa yang harus kita mulai? Abraham memulai dengan ketaatan. Kalau Tuhan sudah memulai dalam hidupmu, bagaimana reaksimu? Abraham memulai dengan ketaatan. Kejadian 22 ayat 3 dan 4. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Setelah dapat suara Tuhan, maka bangunlah Abraham pada pagi-pagi. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Jadi dia sudah bawa kayu, sudah menyiapkan bahwa korbannya Ishak, dan kayu juga sudah disiapkan. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Dia nggak seperti Yunus, tempatnya di mana, perginya kemana, dan pura-pura nggak ngerti, pura-pura nggak nyambung, pura-pura nggak. Tuhan ngomong apa sih? Itu bukan suara Tuhan. Abraham nggak begitu. Dia pergi ke tempat yang dituju, dan dia tahu bahwa itu anaknya akan disembelih. Dia bawa segala sesuatu untuk kurban di hadapan Tuhan. Dia tahu, dan dia nggak pura-pura bodoh. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatannyalah kepadanya tempat itu dari jauh.
sudah ajak dalam hati, teguh, gak bisa pecah, gak bisa belok, gak bisa lemah, bahwa anaknya ini akan dipersembahkan.